para insan catur dan penggemar catur. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini saya akan tampilkan video baru yang dimainkan pada kejuaraan Magnus Carlsen Invitational yang masih berlangsung. Partai ini dimainkan antara putih Grandmaster Wesley Zhou, elo rating 2741, melawan Grandmaster Anies Giri, elo rating 2731. Tema partai ini adalah hitam berhasil membuat serangan dari pusat. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Wesley membuka dengan langkah E4, dibalas oleh Anies Giri dengan E5, dan partai berlanjut, kuda F3, kuda C6, gajah C4, gajah C5, C3, maka terjadilah pembukaan Itali. Namun di sini saya mundur satu langkah. Putih bisa saja memilih varian gambit event dengan melangkah B4. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah dorongan C3, hitam melangkah kuda F6, D3, D6, rokade, benteng S1. Kemungkinan lain putih di sini adalah saya mundur satu langkah. Putih bisa saja melangkah A4, hitam menjawab A6, benteng S1, gajah A7, H3, kuda E7, kuda B ke D2, kuda G6, kuda F1, gajah E6. Hitam berusaha menghilangkan gajah putih yang aktif. Dan partai berlanjut, gajah makan E6, F makan E6. Penilaian dalam posisi ini, walaupun hitam mempunyai pion double di garis E, namun hitam mempunyai kelebihan yaitu menguasai garis F. Dan partai berlanjut, kuda G3, H6. Seperti pada partai Fabiano Caruana, elo rating 2822, melawan Hikaru Nakamura, elo rating 2769 pada saat itu. Dan partai ini sendiri berakhir draw pada langkah ke-57. Baik, kita akan kembali menuju partai utama. Setelah benteng S1, hitam melangkah A6. Namun di sini hitam bisa juga melangkah A5. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah dorongan A6, putih melangkah H3, gajah A7, saya mundur satu langkah. Di sini hitam bisa saja mempertimbangkan kemungkinan langkah B5, gajah B3, gajah B6, A4, gajah D7, dan seterusnya. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah hitam melangkah gajah A7, putih melanjutkan A4 untuk mencegah dorongan pion B5. Dan partai berlanjut H6, kuda B ke D2, benteng E8, menteri C2. Menurut saya
langkah putih yang terakhir adalah langkah yang meragukan. Sebaiknya di sini putih melangkah, saya mundur satu langkah, yaitu melangkah B4. Dan partai bisa berlangsung gajah E6, gajah makan E6, benteng makan E6, kuda F1, menteri D7, gajah E3, menghilangkan gajah aktif hitam, gajah makan E3, kuda makan E3, D5, B5, kuda E7, C4, D4, kuda F5. Seperti pada partai Grandmaster Maxime Vachier-Lagrave, Elo rating 2774, melawan Grandmaster Levon Aronian, Elo rating 58 pada saat itu. Dan partai dimenangkan putih pada langkah ke 53. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah putih melangkah menteri C2, hitam menjawab gajah E6. Tentu saja langkah ini adalah langkah pemahaman umum, yaitu menghilangkan gajah aktif yang berwarna putih. Partai berlanjut, gajah makan E6, benteng makan E6, B4, menteri D7, mencoba mengaktifkan benteng yang berada di baris 8. Partai berlanjut, benteng B1, benteng D8. Perhatikan, hitam mulai mencoba untuk bermain di pusat. B5, kuda E7, D4, mencoba menutup diagonal aktif gajah hitam, kuda G6, kuda F1, A makan B5, benteng makan B5, C6, benteng B3, D5, langkah bagus, langkah pendobrakan pusat, dan partai berlanjut, E makan D5, C makan D5. Perhatikan, hitam mulai melakukan ancaman terhadap pion A4 dan pion D4. Partai berlanjut, D makan E5, kuda E4. Langkah tempo yang bagus, dan hitam pun mempunyai beberapa ancaman, seperti menteri makan A4, kuda makan E5, atau tekanan terhadap pion F2. Partai berlanjut, gajah E3, mencoba menukar gajah aktif hitam, menteri makan A4, menteri B2, gajah makan E3, kuda makan E3, kuda C5. Langkah bagus, mengancam benteng B3 dan menjaga pion yang berada di B7. Partai berlanjut,
Benteng B4 mengancam menteri. Menteri E8, langkah bagus untuk memperkuat penguasaan garis E. Benteng D1, kuda makan E5, dan di sini hitam sudah mempunyai keunggulan 1 pion serta melakukan ancaman kuda menuju petak D3. Partai berlanjut, kuda makan E5, benteng makan E5. Perhatikan, hitam mulai melakukan penekanan pada garis pusat, yaitu garis D dan E. Putih melanjutkan dengan C4. Hitam menjawab D4. Langkah bagus menjadikan pion D sebagai pion bebas. Di sini putih melangkah, benteng makan D4. Langkah blunder dan putih tidak memperhitungkan bahwa hitam mempunyai langkah tempo, yaitu dalam posisi ini tempo langkah skak. Partai berlanjut, benteng makan E3, dan di sini putih menyerah. Misalnya putih melangkah, benteng makan D8, maka hitam mempunyai langkah tempo benteng E1, dan setelah raja H2, hitam menteri D8 unggul 1 perwira. Atau pilihan hitam lainnya, pilihan putih lainnya, dalam posisi ini, jika F makan E3, maka hitam akan melangkah, menteri makan E3 melakukan langkah skak dan sekaligus mengancam benteng. Dan hitam tetap unggul 1 perwira. Semoga partai ini menambah pencerahan untuk bagaimana kita dapat menciptakan serangan di pusat. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Gens una sumus. Terima kasih.